Ini dapat diatasi dengan melapisi gugus alkohol dan amin yang polar dengan cara mereaksikannya saat ini mereaksikan pseudoephedrine dengan anhidra trifluoroasetat atau TFA. Trifluoroasetat anhidras. Jadi reaksinya adalah ini trifluoroasetat anhidra jika dia gugus aminnya dan gugus OH-nya ini gugus aminnya juga ini diikat dengan ini trifluoroasetat, sehingga hasilnya yang kita harapkan seperti ini. Jadi kalau pseudoephedrine kalau tidak direaksikan, bentuk puncak dari kromatogramnya ini ketika direkam dia rendah ya, rendah. Tapi ketika dia dibentuk dalam bentuk senyawa derivatisasi, rekamannya dia akan naik jadi tinggi banget gitu. Ya kan? Nah, ini fungsinya. Jadi dia bisa dipakai juga untuk meningkatkan ambang deteksi fungsi. Nah, ini makanya penting fungsi derivatisasi adalah untuk itu, untuk meningkatkan untuk meningkatkan puncak dari senyawa yang mau kita uji sehingga bisa dibaca lebih baik oleh detektor dalam proses analisis kromatografi gas. Contoh di sini adalah pseudoephedrine. Jadi dalam kromatografi, contohnya yang lainnya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Kalau tadi kan dalam bentuk gas, kalau dalam kromatografi cair kinerja tinggi, derivatisasi melibatkan suatu reaksi kimia antara suatu analit dengan suatu reagen untuk mengubah sifat-sifat kimia suatu analit itu, ya. Di mana tujuan utama derivatisasi pada KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi, ini biasanya berarti ini nanti dipakai untuk yang HPLC ya, HPLC, high pressure chromatography, high pressure liquid chromatography. Itu tujuan derivatisasi adalah untuk peningkatan deteksi tadi, merubah struktur molekul atau polaritas analit sehingga akan menghasilkan puncak kromatografi yang lebih baik. Tujuan utama derivatisasi merubah metrik sehingga diperoleh pemisahan yang lebih baik dan menstabilkan analit yang sensitif. Di dalam hal KCKT, detektornya adalah UV vis, sehingga banyak metode yang dikembangkan untuk memasang atau menambahkan gugus kromofor yang akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Paling kan di dalam hal video itu ada penjelasan tentang masalah gugus kromofor ya. Gugus kromofor itu adalah rangkaian yang itu bisa menentukan warna dari analisis itu sendiri. Contohnya warna kuning, warna jingga, warna merah itu kan merupakan
warna-warna yang ditimbulkan oleh adanya kehadirannya dari gugus kromofor itu. Nah, sehingga fungsinya apa, dengan menambahkan gugus kromofor ini akan menyerap cahaya pada gelombang tertentu. Kalau ini pakai UVV, seperti UV ultraviolet sinar visible ya, UV visible, sinar ultraviolet visible, sinar ultraviolet yang bisa dilihat. Selain itu juga dikembangkan suatu metode untuk menghasilkan fluorofor, senyawa yang mampu berfluoresensi sehingga dapat dideteksi dengan fluorometri. Ini penjelasannya, suatu reaksi derivatisasi harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kalau dalam KCKT ya, produk yang dihasilkan harus mampu menyerap baik sinar UV atau sinar tampak atau dapat membentuk senyawa berfluoresensi sehingga dapat dideteksi dengan spektrofluorometrik. Proses derivatisasi harus cepat dan menghasilkan produk yang sebesar mungkin. Tadi kalau dalam gas paling tidak minimal lebih dari 95%. Bisa semua produk bisa terderivatisasi, ya, tereaksikan sehingga membentuk gugus bentuk keikatan ester. Produk hasil derivatisasi harus stabil selama proses derivatisasi dan deteksi. Hasil reaksi derivatisasi itu harus stabil, tidak mudah pecah, tidak mudah lepas, ikatannya lepas atau berubah bentuk ke senyawa yang lainnya selama proses, baik selama proses derivatasi maupun selama proses deteksi. Terus sisa reaksi untuk derivatisasi harus tidak mengganggu pemisahan kromatografi. Sementara derivatisasi itu sendiri dapat dilakukan sebelum analit masuk kolom atau pada waktu analit keluar dari kolom. Contoh yang lainnya adalah untuk analisis metil esosteron dalam tablet. Ini tadi apa? Ini adalah steroid, ya. Senyawa steroid. Penetapan kadar metil esosteron dalam sedang tablet menggunakan testosteron sebagai baku internal. Dalam pembuatan larutan kalibrasi mengandung sekitar 0,04% bobot per volume metil testosteron dan sekitar 0,04% bobot per volume testosteron dalam etanol. Ini prosesnya, serbuk tablet yang setara dengan 20 mg metil testosteron diekstraksi dengan 50 ml etanol untuk membuat larutan 2. Tadi larutan 1 sebagai larutan bakunya, ya, baku pembandingnya adalah ini. Larutan 1, larutan 2-nya ada larutan sampel. Terus larutan 3 dibuat dengan cara melarutkan serbuk tablet yang mengandung lebih kurang 20 mg metil testosteron dengan pelarut etanol hingga volume tepat 50 mg. Larutan 3 ini mengandung testosteron dalam konsentrasi yang tepat sama dengan larutan 1.
nanti ditambah dengan baku pembandingnya ya. Larutan 1, larutan 2, dan larutan 3 masing-masing diinjeksikan ke kromatografi gas. Larutan 1 menghasilkan faktor respon untuk larutan kalibrasi, di mana luas puncak metil testosteron dalam larutan kalibrasi dibagi luas puncak testosteron dalam larutan kalibrasi. Terus larutan 3 menghasilkan faktor respon untuk sampel, mana larutan puncak metil testosteron dalam larutan sampel dibagi luas puncak testosteron dalam larutan sampel. Di mana dalam hal proses penghitungannya, jumlah metil testosteron dalam serbuk tablet dapat dihitung sebagai berikut. Faktor respon untuk sampel dibagi faktor respon untuk dalam larutan kalibrasi, dikalikan konsentrasi metil testosteron dalam larutan kalibrasi, dikalikan volume pelarut dibagi 100. Ini rumusnya. Contohnya, misalnya data yang diperoleh bobot 5 tablet adalah 0,74 sekian gram. Kandungan metil testosteron yang dinyatakan per tablet adalah 25 mg. Bobot serbuk tablet yang digunakan untuk penetapan kadar adalah 0,1 gram. Larutan 1 mengandung 0,04% beberapa metil testosteron dan 0,043 testosteron. Larutan 3 mengandung metil testosteron yang diekstraksi dari serbuk yang digunakan untuk penetapan kadar 0,043% beberapa testosteron. Larutan 1 luas puncaknya berapa dihitung. Larutan 3 luas puncaknya berapa dihitung ya. Untuk testosteron luas puncaknya sekian, untuk larutan bakunya ada testosteron sekian. Untuk yang larutan 3 ini adalah larutan yang mengandung dari larutan sampel ya, yang dari hasil dari metil testosteron yang dari ekstraksi dari tablet tadi. Luas puncak hidrokortison dalam larutan 1. Hitunglah kadar metil testosteron terhadap kandungan yang tertera pada label sediaan. Ini contohnya, nanti hasilnya berapa, silakan nanti bisa dijadikan latihan di rumah. Saya kira itu untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada adik semuanya sebagai pengenalan bahwa analisis farmasi bisa dilakukan juga dengan menggunakan metode kromatografi gas ya. Ada juga dengan kromatografi cairan kinerja tinggi, kalau alatnya namanya HPLC, high pressure liquid kromatografi. Ada juga bisa juga dengan menggunakan yang kromatografi biasa, dan metode terus ada juga dengan menggunakan UV vis ya, analisis dengan UV vis atau fotometri UV vis. Ada juga dengan tadi dengan fotofluoresensi, ada juga dengan grafimetri. Di mana nantinya sebelumnya sebenarnya kalau misalnya kita mau melakukan proses analisis obat maupun makanan, cemaran makanan bisa dilakukan terlebih dahulu dengan namanya uji awal, yaitu menggunakan pemastian terhadap
produk itu terhadap obat itu akan keberadaan dari sampel. Kalau misalnya kita melakukan sampling itu dengan menggunakan uji awal dulu, yaitu dengan uji kualitatif. Kalau nanti minggu depan kita akan bicara tentang uji kualitatif. Demikian dari saya, punya saya minta maaf. Senyawa derivat tadi dengan sampel-sampel yang banyak, ada alkil ya, membuat dalam bentuk ester, sehingga fungsinya adalah sebenarnya tadi untuk meningkatkan gugus kromofor, sehingga bacaan atau rekaman itu puncaknya yang tadinya kecil, rendah, bisa menjadi meningkat lebih tajam, lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih spesifik. Sebagai contohnya tadi adalah di dalam hal analisis menggunakan metode analisis Evergreen. Ya, Evergreen direaksikan dengan silikat, ya, sehingga bisa memperoleh puncak yang lebih tinggi, dan itu berfungsi untuk meningkatkan ambang batas dari proses pengujian, ambang batas sampel uji. Demikian dari saya, banyak saya minta maaf. Bila budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.